Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Kita akan disegarkan bersama di pagi ini dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Samuel pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Tema yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu semua di pagi ini dengan tema pertobatan yang palsu. Kita berfokus kepada ayatnya yang ke-28. Di situ firman Tuhan mengatakan, "Lalu berkatalah Samuel kepadanya, pada hari ini Tuhan telah mengoyakkan kerajaan Israel daripadamu dan memberikannya kepada tetanggamu yang lebih baik daripadamu." Bapak Ibu, ini pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Samuel, dan Tuhan menyuruh Samuel untuk menyampaikannya kepada Raja Saul, di mana Raja Saul sudah memberontak dan melanggar perintah Tuhan. Dengan pengumuman Samuel yang mana menghancurkan bahwa Tuhan telah menolak Raja Saul sebagai raja, dan Saul akhirnya mengakui dosanya. Tapi tampaknya dia mengakui dosa itu bukan kepada Tuhan, tapi dia mengakui dosa itu kepada Samuel. Bapak Ibu sekalian, Saul hanya mengakui dosa kepada Samuel. Dia mengakui bahwa ia melanggar perintah Tuhan dan perkataan Samuel, tetapi ia hanya meminta maaf itu hanya kepada Samuel, dan permintaan maaf kepada Samuel itu tidak berarti apa-apa, itu tidak cukup. Ia tampaknya tidak memahami bahwa Samuel itu dia berbicara atas nama Tuhan, bahwa perkataannya adalah perkataan yang datang daripada Tuhan. Sebaliknya Bapak Ibu, kita lihat ketika Daud berdosa terhadap Batsheba, dia melanggar haknya suaminya dan banyak dan kesalahan yang banyak yang dia lakukan, tetapi dia berkata kepada Tuhan, terhadap Tuhanlah ia telah berbuat dosa. Nah, hari ini yang harus kita pelajari, harus kita belajar. Ini yang menjadi kekhawatiran dalam kehidupan orang percaya di akhir-akhir ini Bapak Ibu. Banyak sekali jutaan orang yang pergi bergereja, tiap minggu datang ke gereja, tapi mereka hanya mendengarkan firman saja. Mereka hanya sekedar beragama, tapi mereka tidak benar-benar mencari Tuhan. Mereka tidak memiliki pertobatan yang sungguh. Bahkan pertobatan itu kelihatannya palsu Bapak Ibu. Yang menjadi permasalahannya di sini bukanlah orang yang kadang jatuh dalam dosa Bapak Ibu dan tidak bertobat. Dalam satu sistem gereja masa kini yang menghasilkan orang-orang yang percaya, orang percaya yang palsu, bukan hanya 1-2 orang, tapi seluruh jemaat Bapak Ibu, itu yang terjadi. Pertobatan palsu itu begini Bapak Ibu, pertobatan yang palsu itu permasalahan yang serius yang akan memimpin bukan saja pada kematian gereja lewat bunuh diri, tapi juga terjadi kepada hamba Tuhan Bapak Ibu. Ini dia terjadi kepada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, dan mereka mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pertobatan palsu akan mengaburkan rencana Allah atas kehidupan manusia Bapak Ibu. Cara pasti untuk mendapatkan Kristen palsu dan dalam gereja adalah dengan memberitakan bahwa ada kado yang gratis yang melibatkan kesusahan dan pengorbanan. Namun hal ini jauh Bapak Ibu dari kebenaran. Kebenarannya adalah tidak ada mahkota tanpa salib Bapak Ibu. Orang Kristen yang palsu itu digambarkan sebagai orang percaya yang tidak dapat dibedakan dari orang dunia dan tidak berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dalam dia punya hidup. Mengapa bisa ada begitu banyak orang yang Kristen namun palsu? Hal ini terjadi Bapak Ibu karena apa? Karena guru-guru palsu, hamba-hamba Tuhan yang dikatakan pemberita firman pun Bapak Ibu, termasuk mereka yang mengajarkan Injil ini, kemakmuran dan kesehatan, memberitakan hanya tentang berkat jasmani. Di dalam Alkitab Bapak Ibu terdapat terlalu banyak peringatan terhadap guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, dan memang adalah suatu kenyataan bahwa ajaran palsu itu akan mengakibatkan suatu bencana yang besar. Gereja akhir-akhir ini dipenuhi oleh orang-orang yang tidak mencerminkan buah dari roh, buah dari kebenaran Allah yang sesungguhnya belum lahir baru. Yang penting bukan saja pengajaran Bapak Ibu, tapi kehidupan kita dari hari lepas hari. Cara hidup yang salah sama buruknya dalam pengajaran yang salah. Orang Kristen bukan hanya saja memperhatikan doktrin, tapi juga dia punya cara hidup Bapak Ibu. Hal ini harus sesuai dengan cara hidup kita sebagai orang percaya.
Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari? Apakah kehidupan kita menggambarkan karakter Kristus? Apakah hidup kita hidup dalam kekudusan? Apakah hidup kita hidup dalam jalan kebenaran? Nah, ini yang harus menjadi pelajaran penting dalam setiap kehidupan kita. Karena jelas Bapak Ibu, pertobatan yang tidak disertai dengan kekudusan dan pengorbanan dan penyangkalan diri serta kasih yang nyata, itu bukanlah pertobatan yang sejati menurut firman Tuhan. Di luar itu Bapak Ibu, tidak berdasarkan dengan salib Kristus, itu adalah pertobatan yang palsu. Pertobatan bukan hanya sekedar merasa menyesal atas dosa, tetapi juga pengakuan dosa dan akhir dari perilaku dosa. Bapak Ibu, Yesus berkata bahwa Ia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan untuk memanggil orang berdosa untuk bertobat. Dalam Matius 9 ayatnya yang ke-13. Pertobatan harus mengarah kepada perubahan hidup Bapak Ibu, terhadap perubahan pikiran dan perubahan tingkah laku kita. Bapak Ibu, pertobatan terkadang membutuhkan ganti rugi. Bapak Ibu, kita harus bayar harga. Misalnya seseorang tidak dapat, membutuhkan bahwa ia telah bertobat karena mencuri dan masih menikmatinya dan tinggal dalam dosa itu. Bapak Ibu, kita belajar juga dalam kehidupannya Firaun dalam Alkitab. Dia adalah contoh di mana dia menggambarkan pertobatan yang palsu. Dia tidak menaati perintah Tuhan untuk mengizinkan anak-anak Israel pergi untuk melayani Tuhan. Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenalkah aku Tuhan itu? Dan tidak akan kubiarkan orang Israel pergi. Wow, Bapak Ibu, luar biasa kita belajar dari Firaun. Bapak Ibu, pada satu titik ia mulai terlibat dalam pertobatan palsu. Ini yang jadi pelajaran buat setiap kita, orang-orang percaya Bapak Ibu. Dan mari belajar dari firman Tuhan Bapak Ibu di pagi ini. Mari kita hidup dalam pertobatan yang sejati, yang mau hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Kita harus bayar harga, ada penyangkalan diri kita, memikul salib kita sebagai pengikut Kristus, di mana itulah yang dimaksudkan dengan pertobatan sejati. Jadilah pelaku-pelaku firman Bapak Ibu, mencerminkan bahwa kita anak-anak Allah yang tinggal dalam firman. Ketika kita hidup palsu, dalam pertobatan palsu, hidup kita tidak ada damai sejahtera. Kita hidup di dalam keterikatan dalam segala ikatan dosa. Dunia ini yang menguasai kita. Tetapi ketika kita hidup dalam pertobatan sejati, kita hidup di dalam kehendak Allah, berarti kita hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Kita dipimpin oleh Roh Allah. Untuk itu mari kita mencerminkan kasih Kristus dalam pertobatan sejati, hidup benar-benar mengejar pribadinya Tuhan, tinggal dalam firman-Nya, sehingga kita bertumbuh, kita berdampak bagi banyak orang. Biarlah firman Tuhan di pagi ini menyegarkan, menuntun jalan-jalan kita. Jadilah pribadi-pribadi yang berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan, hidup dalam pertobatan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.